Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa binasrillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh dan kajian ba'da subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita sekalian ditakdir kembali oleh Allah untuk bisa hidup kembali. Dan setelah kita dihidupkan kembali, yang diingat pertama kali adalah zat yang menghidupkan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan kita mampu untuk ruku dan sujud untuk melaksanakan sholat subuh. Ini adalah satu nikmat yang luar biasa yang menjadi status kita nanti di akhirat karena kita ruku dan sujud. Makanya sekali lagi kita syukuri biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang uswah teladannya, yang perilaku beliau adalah Al-Qur'an. Maka untuk mendekatkan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagi hari ini kita mempelajari Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu adalah akhlaknya Rasulullah. Khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran. Artinya ketika kita belajar Al-Quran, itu belajar tentang akhlaknya Rasulullah, perilakunya Rasulullah SAW. Kita kenali betul sedetail-detailnya agar kita untuk mudah mengikuti, mencontoh beliau baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim masih pada surat Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-42. Di ayat yang ke-42 ini masih ada kaitannya dengan kaum Bani Israel, perilaku-perilaku mereka yang dibenci oleh Allah diangkat untuk menjadi ibrah, pelajaran bagi kita, agar kita tidak melakukan hal yang sama, agar kita tidak melakukan kesalahan yang pernah dilakukan oleh kaum Bani Israel. Di antara kesalahan dari kaum Bani Israel, kejahatan mereka itu, di ayat ini ada dua hal yang besar. Yang pertama adalah talbis. Talbis itu menyamarkan kebenaran atau mencampur adukan kebenaran. Ini dibuktikan bahwa mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab kepada mereka, ada kitab Zabur, Taurat dan Injil, tapi mereka berperilaku talbis, mencampur adukan firman Allah dengan ide-ide mereka, dengan tambahan-tambahan pikiran-pikiran mereka, sehingga kitab suci itu sudah tidak menjadi suci lagi. Kitab yang orisinil itu sudah banyak tambahan-tambahan. Nah ini makanya kemudian Allah punya kepentingan menurunkan kitab yang terakhir sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu,
yaitu Al-Qur'anul Karim. Bahkan Allah menyatakan inna nahnu nuhyil mauta, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, akulah yang menurunkan Al-Qur'an dan aku yang menjaganya. Karena apa? Karena sebelum Al-Qur'an itu, kitab itu dibajak oleh mereka. Tambahan-tambahan, kalau ada ayat yang tidak sesuai dengan kepentingannya kemudian dihilangkan. Nah, ini namanya talbis. Makanya Allah melarang wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Nah, ini ayat yang ke-42 Allah sampaikan wala talbisul haqqo, dan wa itu dan la dalam bahasa Arab itu ada nafiyah. Nafiyah itu menafikan. Artinya apa? Dan tidaklah atau janganlah kalian taktumul haqqo, menyamarkan daripada kebenaran atau mencampur adukan kebenaran bil batil, dengan kebatilan. Yang dimaksud adalah la takhlitu al-haqqo alladzi anzalta 'alaikum bil batil. Jangan mencampur adukan antara yang hak yaitu Al-Qur'anul Karim, alladzi anzalta 'alaikum, yang diturunkan Allah kepada kalian, bil batil, dicampur dengan kebatilan. Nah, ini adalah di antara tugas kita yang diberikan oleh Allah Al-Quran, jangan mencampur adukan. Quran ini harus dijaga dengan baik. Maka alhamdulillah, penjagaan Al-Quran ini, meskipun Allah sudah berjanji inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Di sini ayat menggelitik kita. Allah menggunakan bahasa kami yang menurunkan dan kami yang menjaganya. Ini sering disoal oleh orang-orang orientalis, seolah-olah bahwasanya kalimat kami yang menurunkan ini seolah-olah Tuhan itu banyak. Karena apa? Karena Allah menggunakan kata kami. Makanya para mufassir ini punya kewajiban menjelaskan. Yang dimaksud kami ini adalah Allah di dalam menurunkan Al-Quran itu melalui proses. Melalui malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril kemudian baru disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan dari Rasulullah SAW kepada kita pun prosesnya panjang. Kepada para sahabat disampaikan kepada tabi'in kepada tabi'in, sampai kepada ulama, guru-guru kita, sampai kepada kita. Makanya Allah membahasakan inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Itu juga Allah mengajak kita untuk menjaga Al-Quran. Makanya di dalam penjagaan Al-Quran, alhamdulillah luar biasa sekali. Dari mulai Quran turun, kemudian para sahabat langsung menghafalkan. Bahkan Rasulullah SAW menunjuk beberapa sahabat untuk menjadi katib atau menjadi sekretaris beliau yang langsung ditulis. Meskipun saat itu penulisan Al-Quran masih di lempengan-lempengan batu, di tulang-tulang hewan, di pelepah kurma, atau di tempat mana saja yang bisa untuk mengabadikan Al-Quran. Ini proses penjagaan Al-Quran di awal. Nah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu sudah ada ide untuk kodifikasi Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran. Karena apa? Karena Islam itu sudah menyebar ke banyak tempat.
di tempat-tempat yang bukan hanya berbahasa Arab, tapi ada yang berbahasa Urdu, berbahasa macam-macam. Sehingga apa? Sahabat itu kemudian berpikir, ini kalau Quran nggak dikodifikasikan, nggak dikumpulkan jadi mushaf, ini repot. Nggak ada Al-Quran rujukan. Makanya di zaman Umar bin Khattab kemudian ide ini mengeliding sampai kepada zaman Utsman bin Affan. Di zaman Utsman bin Affan kemudian dikumpulkanlah itu mushaf jadi satu, ditulis menjadi satu buku, kemudian dibagikan ke kota-kota besar sebagai Quran indukan, sebagai Quran yang menjadi percontohan. Harus apapun ketika mencetak Al-Quran disesuaikan dengan mushaf indukan itu. Nah, ini cara penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'anul Karim. Kemudian berkembang terus Islam, akhirnya banyak orang yang belum bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka para ulama di dalam menjaga Al-Quran itu kemudian menambahi ilmunya untuk menjaga Al-Quran. Kemudian Quran yang awalnya sama sekali tidak ada titiknya kemudian dikasih titik, sehingga bisa membedakan mana ya, mana ta, mana ba, mana nun. Ini dengan tambahan titik. Sampai di situ masih banyak yang belum bisa berinteraksi dengan Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran. Para ulama kemudian berkepentingan lagi menciptakan ilmu dengan ilmu syakal, ilmu harokat. Setelah ilmu syakal, ilmu harokat, ada lagi ilmu tentang wakaf yang menjadi kepentingan tentang menjaga makna. Sebab apa? Kalau tidak ada wakaf, ini makna kadang-kadang menjadi rancu. Misalnya dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Nah, ini ada kepentingan wakaf. Kalau orang itu berhenti di fawailul lil musallin, ini menjadi bahaya. Artinya apa? Celaka orang yang sholat. Maka di situ dikasih tanda wakaf lam alif, artinya tidak boleh berhenti di ayat itu, harus disambungkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, baru berhenti. Nah, ini namanya tanda wakaf. Karena apa? Kalau para ulama tidak memberikan tanda-tanda wakaf ini, jangan-jangan kita ini berhenti di sembarang tempat. Dan bahkan tempat itu yang kadang-kadang maknanya bertentangan sama sekali. Seperti tadi membaca fawailul lil musallin, kalau nggak ada tanda wakafnya, orang bisa berhenti di akhir ayat kapan saja, di mana saja. Maka ini menjadi kepentingan. Maka kemudian ilmu penjagaan Al-Quran ini berkembang terus. Sampai sekarang ilmu penjagaan Al-Quran sudah luar biasa lagi, bahkan dengan digitalisasi. Semua kita di HP-nya ada aplikasi Al-Quran dengan aplikasi Quran, aplikasi tafsir dan lain sebagainya. Nah, ini bukti bahwasanya Al-Quran dalam penjagaan ketat oleh Allah, meskipun Allah mengajak kita untuk bareng-bareng menjaganya. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jadi makna kami itu artinya Allah mengajak kita untuk bareng-bareng menjaga Al-Quran. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan menyamarkan Al-Quranul Karim dengan kebatilan. Jangan mencampur adukan Al-Quran dengan kalimat-kalimat kita. Jadi Allah melalui lisan Rasulullah SAW
itu dengan peringatan yang sangat keras. Barang siapa yang menambahkan Al-Quran satu huruf saja atau mengurangi satu huruf dari Al-Quran amdan dengan sengaja, maka maq'adahu minan nar, tempatnya dipastikan di dalam neraka. Itu satu statement Rasulullah, peringatan Rasulullah yang sangat-sangat keras. Nambahi satu ayat atau satu huruf bahkan dalam Al-Quran atau menguranginya saja, itu sudah mendapatkan tiket neraka. Maka penjagaan Al-Quran sekali lagi ini menjadi penjagaan yang sangat ekstra. Wala taktumul haqqa, dan kejahatan orang-orang Bani Israel yang kedua adalah taktumul haqqa, menyembunyikan kebenaran. Yang satu pertama tadi adalah menyamarkan kebenaran, mencampur adukan kebenaran. Kejahatan mereka yang kedua adalah taktumul haqqa, menyembunyikan kebenaran. Di antara yang disembunyikan oleh orang-orang Bani Israel ini adalah informasi tentang kedatangan Rasul terakhir, Nabi yang terakhir, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat jelas sekali. Misalnya yang dikabarkan oleh Ka'bul Akhbar, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang hidup di zaman Rasulullah. Cerita ini ada di banyak sirah, kitab-kitab sirah Nabawiyah, termasuk misalnya di kitab Al-Barzanji yang biasa dibaca ketika Maulid Nabi, atau di kitab-kitab yang lain. Itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar ini bapaknya adalah seorang ahli kitab, jadi hafal tentang kitab-kitab terdahulu, Zabur, Taurat, dan Injil. Ka'bul Akhbar pun diajari berulang kali, khatam berulang kali. Tapi ketika bapaknya ini meninggal dunia, Ka'bul Akhbar menemukan satu suntuk, kotak peti gitu, yang ternyata kotak peti itu di dalamnya ada satu lembaran. Yang lembaran itu isinya tentang Nabi yang terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifatnya, karakteristiknya, lahir, kemudian hijrah dan wafatnya, itu dijelaskan di dalam satu lembar itu yang tidak diajarkan bapaknya kepada Ka'bul Akhbar. Jadi disimpan. Ini yang cerita sendiri Ka'bul Akhbar. Jadi setelah bapaknya meninggal, kotaknya dibuka, ternyata ada lempiran yang tidak pernah diajarkan. Yang di situ disampaikan bahwasanya di antara sifatnya Nabi yang terakhir itu mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Jadi tiga sifat ini yang Ka'bul Akhbar itu sudah lihat sendiri dari baginda Rasulullah. Tapi ketika baginda Rasulullah sampai meninggal dunia, beliau baru menemukan dua sifat. Satu, mauliduhu bi Makkah, lahirnya di Mekah, beliau tahu. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya dia tahu ke Madinah. Tapi kekuasaan baginda Nabi besar Muhammad SAW belum sampai ke Syam. Makanya Ka'bul Akhbar sampai Nabi SAW meninggal dunia belum masuk Islam. Beliau masuk Islam itu setelah zaman Umar bin Khattab. Karena apa? Beliau telah menemukan tiga ciri yang disebutkan di dalam lembaran kitab yang disimpan oleh bapaknya. Yaitu apa? Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, kemudian kekuasaan Islam itu sampai ke Syam. Dan kekuasaan Islam sampai ke Syam itu baru terjadi di zaman Umar bin Khattab. Makanya Ka'bul Akhbar itu masuk Islam setelah
kekhalifahan Umar bin Khattab, Islam sampai ke Syam. Karena apa? Sesuai dengan alamat ciri-ciri yang disampaikan di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang disimpan oleh bapaknya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sunduk lembaran tadi yang disimpan itu dijelaskan secara detail sifat-sifat karakteristik Nabi akhir zaman. Yang mereka itu tahu diajarkan kalau yang sifat-sifat ini diajarkan. Karena apa? Ini sifat-sifat yang tidak membahayakan orang Bani Israel dianggapnya, sehingga apa? Diajarkan. Makanya mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Bani Israel itu nunggu-nunggu Nabi akhir zaman. Karena apa? Gambaran Nabi akhir zaman itu punya akhlak yang luar biasa. Punya akhlak karakteristik kalau berbicara itu pembicaraannya lembut, tidak pernah memekakan telinga, bahasanya membangkitkan semangat, bahasanya adalah nasihat. Kemudian ketika orang itu memandang, maka pandangannya itu menyejukkan hati. Ini diceritakan di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Makanya digambarkan di dalam Al-Quran kenalnya orang-orang Yahudi, Nasrani yang tahu tentang kitab itu digambarkan di dalam Al-Quran secara jelas, detail. Bahasanya Al-Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina itu orang-orang atainahumul kitab yang kami telah berikan kepada mereka Alkitab, itu Taurat, Zabur, dan Injil. Ya'rifunahu, mereka kenal dengan dia. Dia siapa? Dia siapa, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad saat itu belum dilahirkan. Tapi ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, dengan kenal sedetail-detailnya. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quran, kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal dia Nabi Muhammad sama atau seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Jadi detail. Kita punya anak kan pasti detail kenalnya. Anak ini biasanya senangnya apa, hobinya apa, temannya siapa, biasanya bangun jam berapa, sifatnya seperti apa, kita kenal betul. Nah, persis orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi Nasrani kenal dengan Nabi Muhammad itu dengan sedetail-detailnya. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW ini lahir, kemudian dalam keadaan remaja, diajak oleh pamannya yaitu Abu Thalib untuk berdagang ke Syam, ke daerah Palestina sekarang. Itu sebelum sampai ke Palestina itu bertemu dengan seorang pendeta namanya Bukhairah. Pendeta Bukhairah itu mengenali ini kok anak tidak seperti anak umumnya anak, tidak seperti biasanya anak. Sebab apa? Ini anak kalau berjalan di tempat yang panas senantiasa dinaungi oleh Allah, tidak pernah kepanasan. Ketika dipandang wajahnya ini menyenangkan, ketika berbicara pembicaraannya luar biasa. Maka Bukhairah langsung nebak bahwa ini adalah calon nabi. Maka ditanyakan kepada Abu Thalib, ini anak siapa? Maka dijawab oleh Abu Thalib, ini anak saya. Mendengar jawaban Abu Thalib bahwa ini anak saya, Bukhairah ini kecewa berat. Kenapa? Karena di antara ciri Nabi akhir zaman itu adalah yatim, seorang yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Semua alamat, tanda-tanda semuanya sudah jelas, tinggal satu.
yaitu anak ini harus yatim. Kok ini ada yang ngaku sebagai bapaknya? Maka kecewa benar. Maka ditanyakan lagi, benar ini anak kamu? Nah, kenapa memang? Saya tahu alamat Nabi akhir zaman semuanya ada di anak ini. Cuma hanya satu yang saya kecewa. Ternyata anak ini masih ada bapaknya. Maka kemudian Abu Thalib menjawab, iya benar, bahwasanya sejatinya orang tua anak ini sudah meninggal dunia. Saya ini pamannya. Mendengar jawaban dari Abu Thalib, itu Bukhairah, pendeta Bukhairah senangnya luar biasa. Diciumi Nabi dalam keadaan masih remaja, diciumi senang banget. Maka kemudian dikasih nasihat kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, ini tolong jangan lanjutkan perjalanan ke Syam. Ini bawa pulang saja ke Mekah lagi. Karena apa? Kalau anak ini sampai ke Syam, maka pasti akan dibunuh oleh orang-orang Bani Israel. Karena apa? Alamat kenabiannya ini sangat jelas. Dan mereka orang-orang Bani Israel ini sudah nunggu-nunggu Nabi akhir zaman. Kalau tahu Nabi akhir zaman ini bukan dari kelompok mereka, tapi ternyata dari bangsa Arab, maka pasti akan dibunuh. Daripada nanti dibunuh, ini sebaiknya dibawa pulang lagi aja. Jadi barokahnya ketemu dengan Bukhairah, Nabi Muhammad SAW diselamatkan. Akhirnya kembali lagi ke Mekah. Artinya apa? Bahwasanya informasi kenabian yang sudah sebutkan di dalam kitab Zabur, Taurat, dan Injil ini untuk kepentingan mereka kemudian disimpan, tidak diajarkan, bahkan kemudian mau dihilangkan itu ayat. Nah, ini yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala talbisul haqqo bil batil wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jadi di antara kejahatannya orang-orang Bani Israel mencampur adukan ayat-ayat Allah dengan ucapan-ucapan mereka, dan yang kedua adalah menyembunyikan ayat-ayat, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan kenabian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Jadi mereka itu aslinya tahu persis dan yakin kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi akhir zaman, Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, itu tahu. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka kemudian akhirnya mendustakan, menolak, mengingkari kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW? Nah, ini yang menjadi perhatian penting. Disebutkan di dalam kitab-kitab bahwasanya mereka menolak bukan karena tidak tahu bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, nabi terakhir, tetapi lebih disebabkan karena penyakit hati, yaitu yang namanya iri, dengki. Jadi kedengkian ini yang akhirnya menjadi hijab penutup daripada kebenaran. Nah, belajar dari ini, maka Al-Imam Al-Ghazali ini memberikan pengajaran penting kepada kita. Di antara hal-hal yang menutup datangnya hidayah, di antara hal-hal yang menjadi hijab datangnya kebenaran, menolak tentang kebenaran, itu disebabkan karena ada penyakit hati yang akut, penyakit hati yang susah untuk diobati, yaitu apa? Penyakit hasud, penyakit iri dengki. Sebab Nabi Muhammad dilahirkan bukan dari kelompok mereka, kemudian kebenarannya itu ditolak oleh mereka, ajarannya ditolak oleh mereka. Nah, ini bahaya. Dan seringkali
kita ini kadang terjangkiti penyakit ini meskipun kadarnya mungkin ya tidak terlalu besar. Ada kebenaran tapi itu dari lisan orang lain, kadang-kadang kita hatinya menolak. Makanya dalam masalah kebenaran Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, andai kata kebenaran itu sampai ke telinga kita, menjadi ilmu kita, maka jangan sekali-kali kemudian menolak meskipun kita ini belum bisa melakukan. Minimal kata Nabi SAW itu dengan diam, jangan menolak. Sebab apa? Kalau menolak itu kita sudah terjangkiti penyakit yang namanya al-kibr, yaitu sombong. Kata Nabi SAW, sombong itu cirinya adalah raddul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Nah, itu sombong. Makanya agar kita tidak sombong, ketika ada kebenaran yang kita belum mampu untuk melakukan, lebih baik diam. Lebih baik diam. Itu lebih aman. Misalnya banyak hal-hal dalam Al-Quran yang kita kadang mungkin secara hati ini kurang bisa menerima. Misalnya nuhun sewu, masalah hal poligami misalnya. Poligami ini syariat yang legal di dalam Islam sebagai pintu darurat. Namanya pintu darurat ya artinya dipakai dalam keadaan hal-hal yang terpaksa. Tapi kadang orang ini belum sudah menolak. Nah ini yang menjadi bahaya. Meskipun kita ini mungkin belum atau tidak bisa melakukan, jangan sekali-kali menolak tentang kebenaran, karena ini adalah pintu darurat yang memang disediakan syariat. Makanya daripada kemudian raddul haq, menolak kebenaran, lebih baik diam dulu. Ya kita ini nggak bisa melakukan, tapi jangan sekali-kali kemudian menolak. Dalam hal lain misalnya masalah mawaris, warisan ini kan juga hal yang kadang menjadi kadang sampai saudara kikiran sama saudara diam-diaman sama saudara. Ini gara-gara waris, harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Quran ini sejatinya sudah sangat detail di dalam menjelaskan tentang waris. Misalnya anak laki-laki itu mendapatkan satu bagian, perempuan mendapatkan separuh bagian. Itu diantara yang detail-detail di dalam ilmu waris yang disebutkan oleh Allah. Kadang kita belum bisa melakukan atas nama persamaan laki-laki perempuan, masa dibeda-bedakan. Nah, ini kemudian menjadi satu disiplin ilmu sendiri yang panjang lebar. Kadang-kadang kita kalau membahas masalah warisan ini, ya antara tadi, kadang kalau yang laki-laki mungkin senang saja, tapi kalau yang perempuan kadang-kadang wah ini nggak adil dan sebagainya. Makanya ketika kita ini belum bisa atau belum bisa melakukan, minimal kita ini asyukur, diam, daripada menolak tentang kebenaran. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disampaikan oleh Allah untuk menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Jangan kemudian kita masuk ke dalam kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Yang pertama adalah talbisul haq, menyamarkan kebenaran dengan kebatilan. Yang kedua adalah taktumul haq, menyembunyikan kebenaran. Jadi kata baginda Rasulullah SAW, qulil haqqa walau kana murran. Jadi bicaralah yang hak, yang benar, meskipun itu kadang-kadang pahit. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun itu hanya satu ayat. Artinya jangan kebenaran itu kemudian
disimpan. Ketika ada orang butuh, kita tidak mau memberitahu, tidak mau mengajarkan. Nah, ini satu bahaya yang besar. Makanya kalau kita punya ilmu apapun itu, jangan disembunyikan. Nabi SAW itu memberikan satu peringatan keras. Man katama ilman min ahlihi uljima yaumal qiyamah lijaman minan nar. Man katama ilman, barang siapa yang ngumpet ke ilmu. Ngumpet ke ilmu itu artinya ada orang yang butuh, kita enggak memberitahu. Ada orang yang mau belajar, kemudian bahasanya kita wani piro. Ini bahaya. Man katama ilman, orang yang menyembunyikan ilmu, itu kata Rasulullah SAW akan dirajam, dilempari batu dari batu api neraka. Artinya apa? Ilmu yang Allah titipkan kepada kita wajib untuk disampaikan. Lebih-lebih ketika ada orang yang minta, nggak boleh kemudian kita ini menyembunyikan. Nah, ini yang menjadi problem dalam pendidikan kita. Problem pendidikan kita ini dalam segala jenjangnya. Ini hampir-hampir sudah mulai menjadi komoditas. Komoditas itu sudah mulai menjadi barang dagangan. Nah, ini sudah harus diwaspadai. Kenapa harus diwaspadai? Karena kalau komoditas, pendidikan itu sudah menjadi barang dagangan, itu artinya yang bisa menjangkau hanya orang-orang yang punya uang. Yang bisa menjangkau ilmu, yang bisa menjangkau pendidikan, ini hanya orang-orang yang bisa membayar. Khawatirnya masuk ke dalam peringatan Rasulullah SAW, man katama ilman min ahlihi uljima yaumal qiyamah lijaman minan nar. Ini di zaman kita itu sudah seperti itu, yaitu pendidikan sudah kelihatan sebagai komoditas, barang dagangan. Yang seharusnya filosofi pendidikan itu harusnya ketika kita tahu, maka punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah, meskipun ini mungkin belum ideal, tapi kita harus punya semangat mendekati idealisme. Misalnya ketika kita membangun sekolah misalnya, ya jangan semata-mata kemudian anak yang masuk itu yang bisa membayar saja, tapi harusnya ada pos-pos yang kira-kira orang yang tidak mampu pun bisa masuk. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin dengan bahasa subsidi silang atau bahasa yang pokoknya ilmu itu bisa diakses siapa saja. Kalau ilmu ini sekali lagi murni menjadi barang dagangan, ini sudah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau ilmu sudah menjadi barang dagangan, ini masuk dalam kategori taktumul haq, menyembunyikan kebenaran. Maka sekali lagi ini menjadi PR besar kita. Karena apa, di mana-mana itu kadang miris juga. Anak yang pengen sekolah, tapi orang tuanya nggak punya, akhirnya nggak bisa mengakses ilmu, nggak bisa belajar. Meskipun tentu ilmu belajar tidak harus di bangku sekolah, tetapi di bangku sekolah, di bangku kuliah itu kan lebih sistematis, manajemennya lebih bagus. Maka menjadi kewajiban kita dan harapan kita semua bisa mengakses pendidikan, bisa mengakses ilmu, karena ilmu itu adalah sifatun min sifatir rahman, sifat daripada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh kemudian disekat-sekat. Meskipun kita dalam faktanya ya tadi namanya pendidikan butuh biaya, katanya cerbasuki mobil. Jadi apapun butuh biaya. Tapi sekali lagi akses terhadap ilmu jangan sampai kemudian ada orang yang ingin belajar tetapi hanya karena tidak punya uang, tidak mampu membayar, kemudian tidak bisa mengakses ilmu.
Khawatirnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wala taqtul haqqa, ini akan mengenai kita. Nah, ini yang sekali lagi harus menjadi perhatian betul. Makanya alhamdulillah di beberapa tempat itu kemudian pendidikan itu dibangun berbasis wakaf. Nah, ini yang harus kita galakan. Pendidikan berbasis wakaf artinya apa? Orang yang diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan keleluasaan harta, itu didorong untuk wakaf sarana-sarana pendidikan. Dari zaman dulu, zaman keemasan, ketika ilmu itu bisa diakses siapa saja dengan gratis, itu fondasinya adalah wakaf. Yang sekarang kita ini fondasi dari pendidikan itu dari hutang bank tadi. Makanya harus dikembalikan keemasan zaman Islam itu, pendidikan harus dibiayai dari biaya-biaya seperti wakaf atau biaya-biaya infak, sedekah jariyah, ataupun mungkin dari zakat. Sehingga apa? Pendidikan ini berbiaya ringan, syukur-syukur bisa gratis. Dan ini di berbagai tempat, alhamdulillah, pendidikan yang dibangun dari wakaf ini membiayai dengan pendidikan yang gratis. Dari mulai awal sampai akhir gratis. Supaya apa? Supaya tadi ilmu itu bisa diakses siapapun tanpa harus mengeluarkan biaya. Meskipun dalam proses pendidikan itu butuh biaya untuk menggaji guru, untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan, untuk meningkatkan kualitas mutu bangunan dan sebagainya, maka harus dicarikan sumber-sumber yang kira-kira bisa mendanai. Nah, di antara sumber yang mendanai itu adalah dari sisi wakaf. Dulu zaman keemasan Islam, wakaf itu luar biasa, sampai bisa mendanai. Bahkan di Mesir, ini kalau Bapak Ibu lihat di media sosial atau sosial media, ada seorang namanya Insinyur Solah. Insinyur Solah itu punya perusahaan, yang perusahaannya itu dari awal itu biasa-biasa saja. Tapi setelah perusahaannya itu kemudian menggandeng Allah sebagai yang menerima hak atas keuntungan. Jadi misalnya dia dapat 100, maka 10%-nya itu kemudian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan pola ini usahanya semakin maju. Maka ditambah lagi menjadi 20% untuk Allah. Untuk Allah itu artinya ya untuk kemaslahatan umat. Ditambah lagi menjadi 25%, menjadi tambah lagi 50% untuk hak Allah. Sampai 100% keuntungan dari perusahaannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Insinyur Solah itu hanya menjadi karyawan dari perusahaan itu. Keuntungannya 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah membangun pendidikan yang gratis. Sampai beliau itu kemudian membangun universitas yang ada di tengah-tengah kampung, yang awalnya ketika mau pendirian saja ditolak oleh pemerintah karena macam-macam alasan, nggak ada akses jalan lah, nggak ada pemukiman, nggak layak untuk dijadikan universitas dan lain sebagainya. Tapi beliau kemudian berikhtiar sampai membangun universitas besar, bahkan akses jalannya dibikinkan kereta khusus untuk ke universitasnya. Keretanya gratis dan ini berkembang kemudian di beberapa tempat. Sampai kemudian Insinyur Solah meninggal dunia itu dihadiri oleh jutaan orang. Karena apa? Karena tadi beliau mewakafkan dari apa yang beliau punya untuk kemaslahatan, khususnya untuk pendidikan. Nah, ini yang menjadi PR besar bagi kita. Pendidikan kita ini masih pendidikan yang mahal,
Bahkan pendidikan kita ini sudah cenderung menjadi komoditas yang harus kita stop. Kita sebagai muslim harus memberhentikan pola ini. Sebab apa? Kalau pendidikan menjadi komoditas barang dagangan, ini sudah kiamat. Kalau pendidikan itu sudah berbayar dan tidak ada akses bagi orang miskin untuk belajar, ini artinya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kewajiban kita harus menghentikan ini, mengembalikan sekuat tenaga kita dengan pola-pola bagaimana mengembalikan pendidikan itu dengan pendidikan yang berbayar murah, syukur-syukur bisa gratis. Kenapa? Karena Allah memperingatkan kepada kita, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo. Jangan menyembunyikan kebenaran, jangan menyembunyikan ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin sebelum ditutup